Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ya. Eh, kita tadi sudah install Postgre database kita, Postgre. Lalu kita juga udah install microservice kita yang saat ini berbasis pakai teknologi Fast API ya. Nah, lalu kita juga sudah jalankan ini web aplikasi kita yang saat ini berbasis Ionic React ya. Nih, berbasis Ionic React. Nah, cuma dalam kasus kita sekarang, ini dalam kondisi normal, dua ini adanya di komputer server nih, ya, microservice Fasapi dengan ini. Nah, lalu si web app-nya sendiri, Ionic React sendiri, ini adanya di laptop user, ya. Cuma karena kita sekarang uji coba, ya, maka semua ini saya install dijalankan di satu komputer saya sendiri, ya, satu laptop saya sendiri. Oke, sekarang kita mau tahu bagaimana apa sih yang terjadi ya ketika aplikasi ini meminta data mengget ke ini. Ya, kita mau ngintip komunikasinya gimana. Ya, caranya gampang. Oke. Jadi ini seperti bisa dilihat ya, ini kan aplikasi si microservice nih, Fasapi ya. Ini Fasapi, ini saya jalankan di komputer saya nih. Ya, kita bisa lihat dari ininya nih, alamatnya 8000. Nah, ini ya. Nah, sekarang coba kita mau tahu apa yang terjadi ya ketika si aplikasi web ini. Nah, ini kan aplikasi webnya. Ini Ionic React-nya nih, web app-nya. Ionic React jalan di browser Google Chrome ya. Nah, sekarang kita mau tahu apa yang terjadi ketika kita misalkan membuat tugas baru di sini ya. Nah, kalau kita mau tahu apa yang terjadi, gimana komunikasinya, kita bisa pakai yang namanya developer tools. Jadi Google Chrome itu menyediakan tools yang namanya developer tools ya. Nah, nanti kita cari dulu mana tools. Nah, ini ada yang namanya developer tools. Nah, oke. Okay. Nah, kalau kita mau tahu komunikasi, lihat ya. Seperti kita tahu ya, Ionic itu bisa untuk website, bisa untuk mobile ya. Nah, sekarang dia otomatis berubah jadi mobile nih kalau kita pakai developer tools ini ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat bagaimana tampilannya kalau desktop ya, nah kita ingin aja. Nah, ini jadi desktop. Kalau begini jadi mobile. Dan mobile juga kita bisa tentukan mau pakai punyanya siapa. Misal kita pakai 14 Pro Max, maka dia jadi begini. Ya, pakai 12 Pro Max jadi begini. Ya, iPhone SE nah jadi begini. Oke. Nah, kalau kita mau lihat komunikasinya, kita klik ini network ya. Nah, oke. Ini kita klik network, make sure ini dia record ya, nih stop recording kan, ini stop recording. Ini sekarang kita record. Ini artinya apapun ketika terjadi komunikasi antara ini, task up ini dengan internet, maka dia akan record. Oke, sekarang kita jajal misalkan kita tambah task baru ya, misalnya kita tambah task baru namanya task 1. Nah, sekarang kita klik simpan. Kita lihat apa yang terjadi. Tadi kan kita udah coba, kalau kita klik simpan, maka task up ini akan membuat ini post ya. Nah, kita lihat simpan. Tuh, lihat. Inilah yang terjadi ya. Pertama, dia akan membuat ini. Tuh. Dia akan requestnya akan berupa post. Ya, post data kemana? Ke ini. Ke Fasapi. Ya. Dan lihat reply-nya dari ini, dari Fasapi. Ini reply, status quote ini reply. Reply-nya adalah 200 hijau. Ini artinya aman. Ya, nggak ada masalah dengan server. Server bisa menerima komennya. Perintah ini. Ya. Nih. Tuh, ini yang terpenting. Ya. Ini aman, ya. Nah, kita bisa lihat di sini harusnya di Beaver juga sudah berubah nih kalau kita refresh. Nah, tuh. Ya. Kenapa nggak keluar? Tas satunya.
harus keluar nih, tas satunya. Cuma kenapa dia tidak keluar? Oke, kalau gitu sekarang sebaliknya ya. Tadi kan kita bikin tas, sekarang coba kita bikin lagi tas 2. Oke, yang ini, oh iya, kita lihat dia sudah get ya. Jadi pertama tadi dia post dulu ya. Begitu post 200 oke, otomatis dia melakukan get. Artinya get dia baca ulang ininya. Apa namanya datanya dibaca ulang dari Postgre ya. Dia minta si Fast API untuk get ulang seluruh data ini ya. Nah, cuman ini menariknya kenapa nggak masuk ya? Oke, sekarang kita coba tulis lagi tas 3. Lalu kita simpan. Nah, lihat. Nah, ini kita bisa lihat nih ya. Nih, ini kan ada tas 3. Ini tas 3 kan, nih lihat. Tas 3 kita post data tadi. Nah, cuma kenapa sih tasnya tadi nggak tersave ya? Nggak. Kita lihat coba di ini di the beaver. Kita refresh sekarang. Nah, ini anehnya kenapa dia tidak tersave? Ya, coba kalau kita sekarang matikan ininya. Karena tadi kan lancar ya. Oke, coba tas 4. Kita simpan. Nah, kalau ini tersimpan. Kenapa tadi ketika kita hidupkan developernya tidak tersimpan? Nah, ini menarik nih. Ya, inilah gunanya. Jadi kita perlu melakukan troubleshooting ya di sini ya. Debugging. Kita coba lagi ya. Sekarang kita bikin task 5. Nah, 5. Nah, ini kembali tidak masuk ya. Sekarang kita cari tahu kenapa. Ini jadi aneh nih. Oke, sekarang oh ya, kalau kita mau tahu detailnya apa sih yang ini kan kita tahu nih metodenya post ya. Nih. Ya, tapi yang kita nggak tahu payloadnya apa ya. Tadi kan kalau kita pakai pakai Postman kan kita bisa lihat, kita bisa masukin postnya. Nah, sekarang kita lihat payloadnya apa dia yang dimasukin sama dia. Oh, ternyata payloadnya nggak masuk ini ya. Nih, payloadnya nggak masuk ternyata. Nah, ini aneh, kenapa kok dia nggak masuk? Nah, mungkin ini perlu kita reload dulu. Coba kita reload dulu ya. Coba kita reload dulu semuanya. Oke. Nah, setelah itu kita clean dulu ininya. Ini kan banyak ketika dia reload ya. Ini kita clear dulu. Nah ya, sekarang mulai kita rekam lagi. Oke, sekarang coba kita tambahin tas baru. Sekarang tas 6. Nah, kenapa dia masih nggak masuk juga payload? Lihat nih, nggak masuk nih. Padahal sukses dia. Ini respon sukses. Oke, saya ketemu masalahnya. Ternyata ini ada di tampilan ya. Jadi kalau dia pakai tampilan desktop ya, lihat nih. Tampilan desktop. Oke, ini kita clean dulu ya biar ini. Ya. Oke, saya kasih tampilan desktop sama tas 9. Lihat, payloadnya masuk. Nih, berhasil masuk kan? Nih, kita bisa lihat di sini. Tuh. Ya, nih. Title tas 9. Nih. Ya, dan ini lihat tipenya post, ininya oke, 200. Kita bisa lihat dia melempar nih. Payload itu artinya lemparan ya. Jadi ketika post dia kita lempar payload ini ke Fast API. Nah, nanti sama Fast API di save ke database, dan pasti kalau begini di database keluar nih. Nih. Fresh. Nah, lihat tas 9 masuk kan? Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini pertama dia melakukan post dulu, ya. Selesai ngepost, otomatis dia ngambil data ulang dari database, dari nyuruh Fast API buat ngeget data ulang dari database.
Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kita tahu sudah masuk belum. Gitu ya. Nah, lihat. Nah, kalau ini karena dia get, dia nggak ada payload ya. Tuh. Nih. Inilah ininya. Responnya dari FastAPI ini. Ini respon dari FastAPI seperti ini dalam bentuk JSON ya. Setelah itu ditampilkan seperti ini. Ya, sama si Ionic React. Ya, jadi yang memformat itu actually adalah si Ionic React ya. Nah, sementara data dari server itu formatnya cuma begini doang, JSON aja, kayak begini sederhana, cuma data doang ya. Semua formatting dilakukan di browser oleh Ionic React ya. Bagaimana kalau kita mau lihat kode si Ionic React-nya? Nah, kita lihat ya. Kalau mau lihat kode Ionic React-nya, kita lakukan yang namanya inspect. Ini ada nih tombol ya, inspect, kita pencet tombol inspect, kita ganti ya elemen, lihat ya, ini inspect, lalu coba kita ini kan, nah nih, ada nggak kode Ionic React seperti kita lihat tadi? Nggak ada lagi. Kenapa? Karena Ionic React yang kita bikin itu, nih, Ionic React yang ini, kode ini, itu sudah di convert menjadi JavaScript. Ya, jangan lupa, bahasanya website web itu cuma satu, HTML dan JavaScript. Ini HTML nih. HTML, dalam HTML ada JavaScript nih. Nih. Jadi sudah dirubah menjadi bahasa JavaScript. Nih. Ya, jadi udah nggak ada lagi Ionic React ini, udah nggak kelihatan karena dia dirubah, dikonvert ke JavaScript. Karena si browser hanya mengerti JavaScript dan HTML ya, hanya tiga dia, HTML, CSS dan JavaScript. Jadi dia sudah jadi di sini nih, sudah dalam sini. Nih pasti ada script di sini. Mana scriptnya? Nah ini contohnya ini kan, nih main TSX ya. Nih pasti ada script lah di sini. Nih ketika klik simpan, lihat nih, ketika klik simpan, kan kita inspect tombol ini. Nih, tuh, ya. Pokoknya pasti dia ada JavaScript-nya di sini. Nah ini CSS-nya. Ya, jadi dia hanya mengerti HTML, CSS, sama JavaScript. Ya, nih source-nya. Nah ini JavaScript-nya ada di sini. Tuh. Nah lihat. Tuh. Oke. Jadi hasil compile apa setelah kita deploy ke server apa ke ini browser, maka dia akan jadi gini ya. Jadi oke, saya pikir cukup ya.